Shalom, shalom puji Tuhan. Begitu besar anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, dan kita boleh datang ke dalam hadirat Tuhan, merasakan akan hadirat Tuhan. Kita dibarui oleh kuasa-Nya Tuhan, dan kita mau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hanya Tuhan yang patut kita sembah, patut kita tinggikan dalam kehidupan kita. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sadang Bapak Ibu silakan berdiri. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu.
begitu besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan, melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, syukur Tuhan, haleluya. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah bagi kami. Kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu berlimpah bagi kami Tuhan. Kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, berlimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami boleh datang ke dalam nama hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu, curahan kuasa-Mu Tuhan, curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami Tuhan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan, dan dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Layakan kami untuk kami melayani Engkau Tuhan, agar menjadi hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan Engkau urapi setiap hamba, setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir. Biarlah Kau lawas satu persatu tanpa terkecuali Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati, setiap jiwa, setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang selalu beracara dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan membacakan pengakuan rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Dia mati bangkit dalam kehidupan kita, menebus dosa setiap kita. Sungguh
Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik bagi Tuhan kita, yang rela mati menembus dosa kita, menyelamatkan setiap tidak berdosa. He's so good to you, He's so good to me. Jesus is so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me. Jesus is so good to you and me. He's so good. He's so good to me. Jesus is so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. Is so good to me. Is so good to you and me. Amen. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selalu kembali. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Karyanya begitu nyata dan mukjizatnya terjadi dalam kita setiap hari. Kita rasakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik setiap hari dalam kehidupan kita.
Sebentar kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Salam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hari ini Tuhan, Kau telah membangun kami Tuhan, untuk kami bersama-sama menyembah-Mu Tuhan. Bila sebentar kami akan memberikan sebagian dari yang kami punya, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang bisa memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Kau juga memberkati pelayan kami yang akan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Allah kita heran dan besar dalam kehidupan kita. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, kita heran, Allah kita heran, kita heran, Allah kita heran, kita heran. Haleluya. Terima kasih terhadap sembahan Bapak Ibu saudara sekalian, bela Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Sebentar kita akan diisi kepada firman Tuhan. Musim selalu berganti, tapi Tuhan, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, dan tiada berubah kasih setia Tuhan menyertai dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan
Terima kasih Bapa. Engkau terlalu baik untuk kami Bapa. Anugerah-Mu luar biasa, kasih karunia-Mu Engkau limpahkan atas kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh memuji Engkau. Kami boleh bersyukur memuliakan nama-Mu Tuhan. Setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan boleh membawa damai sukacita di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Sebentar kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu, urapi kami semuanya Bapa, supaya kami boleh mengerti rencana-Mu atas hidup kami. Terlebih kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami siapkan hati kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan ya. Tuhan memberkati kita segalanya. Pujian mulai pertama, Tuhan terlalu baik. Tuhan sangat baik untuk kita segalanya. Terbukti pada pagi hari ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh datang untuk berbakti kepada Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu semua sehat? Puji Tuhan. Putih itu sudah sehat ya, luar biasa ya. Tuhan, tinggal lambungnya aja ya, jangan makan pedes-pedes. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kok sember ya ini ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, patut kita bersyukur kepada Tuhan. Patut kita berdoa kepada Tuhan. Patut kita boleh memuji kebesaran Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan dan anugerahnya yang dilimpahkan atas hidup kita, sehingga Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita segalanya. Itu Bapak Ibu, seringkali saya katakan biarlah kita mau menghargai kemurahan Tuhan. Kita mau menghargai anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan atas hidup kita segalanya. Baik, itu mari kita akan bersama-sama melihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai yang ayat 16 sampai 17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai yang ke-18. Kita baca sama-sama ya. Kita bangkit berdiri segalanya. Kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah semuanya? 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita seringkali baca ayat ini ya. Allah itu sudah hafal ya. Saya untuk ayat 1 pasal 1 Tesalonika pasal 5, 16, 18 ini sudah hafal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, Tuhan ingatkan kepada kita segalanya 3 hal yang terpenting dalam hidup kita di dalam suratnya Rasul Paulus ini ya. Tuhan ingatkan kita segalanya bahwa kita harus bersukacita ya. Kita harus berdoa, kita harus mengucap syukur ya. Kelihatannya sepele ya, gampang ya, bersukacita ya, bersukacita dan bersukacita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah
berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa sih kita harus bersukacita? Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama bersukacita senantiasa. Saya akan bahas cuma berkisar 1 Tesalonika ini aja ya. Kenapa kita harus bersukacita? Ya. Tuhan mengingatkan lewat firman-Nya saat ini. Tuhan menginginkan supaya hidup kita senantiasa bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Ya. Seringkali kan saat kita menghadapi hal-hal yang mungkin membuat hati kita galau atau membuat hati kita susah, seringkali kita berduka cita, seringkali kita susah. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita segalanya bahwa kita harus tetap bersuka cita. Coba kita akan melihat dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-22. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-22. Silakan. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Amin. Ya. Demikian juga kamu harus diliputi dengan duka cita. Kita saat ini ya mungkin ya kalau yang ditinggalkan oleh seseorang yang dicintai pasti mengalami satu namanya duka cita. Ya. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita sekaliannya bahwa hidup kita senantiasa akan diberikan sukacita oleh Tuhan. Di dalam dunia ini kita banyak menghadapi duka cita, ya. Kesusahan, sakit penyakit, ya, kekurangan, ekonomi, keuangan, sekolah, ya ini yang membuat hidup kita, hati kita mengalami duka cita, mengalami kesusahan. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita sekarang, ya Pak. Saya akan baca sini aja ya. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Sekarang ini ya kita mengalami duka cita, tapi aku akan melihat kamu lagi, dalam hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Kenapa? Seringkali kita saat menghadapi kesusahan, menghadapi seseorang yang kita cintai meninggalkan kita, seringkali kita berduka cita. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita sekalian, tidak bisa merampas kebahagiaanmu karena kita memiliki Tuhan Yesus. Kenapa orang seringkali seperti ini ya? Kenapa sih ya? Kok masalah tidak ada hentinya? Masalah satu belum selesai, masalah satunya lagi datang. Ini belum selesai, yang lainnya datang lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang membuat manusia atau anak Tuhan sekalipun mengalami duka cita, tapi kegembiraan yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan tidak bisa dirampas oleh siapapun. Mungkin kuasa gelap ya akan mengambil sukacita kita. Saya itu mulai kemarin rasanya kayak ada sesuatu yang enggak beres gitu loh ya. Dalam hati saya ini kok enggak enak ya, ada apa sih ya? Ada saja ya. Sing cilik ngene, sing anak kecil-kecil ribut, enggak jelas ya. Hati saya mulai pagi itu saudaraku, mulai doa pagi ini mau ada apa sih ya? Rasanya sukacita saya ini mau dirampas ya sama kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Saudaraku, kemarin ya, tadi malam setelah selesai si anak kecil-kecil ini kok ada aja itu sing bal-balan ini baru dibetulkan ya. Saya kayaknya
nggak kontrol ya, emosi saya meledak ya. Terus orang-orang pulang, saya masuk kamar, saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Ya. Seringkali sukacita saya ini mau diambil sama kuasa yang lain. Kayaknya kepengen merampas sukacita saya. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari seringkali dalam rumah tangga kita juga seperti itu ya. Sukacita atau kegembiraan kita seringkali mau diambil oleh kuasa-kuasa yang lain. Baik melalui suami, baik melalui istri, baik melalui anak, baik melalui lingkungan ya. Seringkali seperti itu, tapi Tuhan inginkan kepada kita segalanya bahwa tidak ada yang seorang pun yang dapat merampas kegembiraan kita. Sukacita yang dari Tuhan itu kekal. Ya. Sukacita yang dari Tuhan, nggak tahu lagi kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita ya. Mungkin sukacita kita cuma lep gitu aja ya, sebentar hilang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 22 ini digambarkan bahwa sukacita surgawi bukanlah sukacita dikarenakan kondisi di sekitar kita. Ya, kayak kemarin ya. Jadi sukacita itu tidak bisa diambil dengan kondisi yang mungkin akan merampas kebahagiaan kita. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita ya bahwa ia belajar akan hal ini, maksudnya sukacita ya, saat Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Filipi. Coba Pak Yeri, Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Ini Rasul Paulus saat menulis surat untuk sidang jemaat di Filipi ini, waktu beliau masih di dalam penjara. Tapi beliau menulis surat untuk orang-orang yang ada di Filipi, jemaat yang ada di Filipi. Dia katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, orang bisa dilihat saat sukacita itu dilihat dari raut wajahnya. Orang ini sukacita, atau orang ini lagi galau, atau orang ini lagi suntuk, atau orang ini itu bisa dilihat dari raut mukanya. Paulus mengingatkan kepada kita, loh ini dalam penjara loh, ya. Rasul Paulus ini dalam penjara, kenapa masih bisa menulis surat untuk orang-orang yang ada di Filipi, jemaat yang di Filipi supaya tetap bersukacita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai minyak mahal lalu ngomel sama pemerintah, minyak kok nggak turun-turun, ya, ngomel, ya. Lalu masalah yang kecil, ya, kita tidak bisa mengendalikan sehingga sukacita itu dirampas oleh kuasa gelap. Bapak Ibu, ini loh Rasul Paulus ada di dalam penjara. Kenapa dia masih bisa bersukacita? Kenapa dia masih mengingatkan jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kondisi sakit, ya. Seringkali kan yang mengalami sakit penyakit ini rasanya, aduh kenapa sih saya kok sakit? Kenapa sih saya kok menghadapi masalah seperti ini? Kenapa sih kok kondisi rumah tangga saya seperti ini? Ya. Mari Bapak Ibu, belajar bersukacita. Apa harus menyanyi bengok-bengok begitu? Ya enggak juga lah ya. Siapa yang tiap pagi menyanyi, bermazmur atau menyanyi, memuji Tuhan? Jangan sampai kita didahului kita bermazmur loh ya. Kalau kita didahului bermazmur, sukacita kita itu hilang.
Bermasmur itu seperti apa sih? Ngomel. Dari Mazmur 1 sampai terakhir. Ngomel ndak ada habisnya. Ya. Sehingga sukacita kita ini hilang. Yang seringkali menjadi kita bermazmur adalah anak kita atau cucu kita, atau aduh barang sepele aja bisa merampas kebahagiaan, atau nyapu kurang bersih aja bisa jadi rewel, jadi bermazmur. Ya. Saya mah nggak pikir ya, bah kotor, bah ora, bah disapu, bah ora, orang ngurus aku. Ya. Soal nyapu aja kurang bersih bisa bermazmur. Yang sering kali saya mazmuri itu Yonatan ya. Dik, kamu gak iso nyapu tah? Ya iso ti. Kenapa gak disapu? Sik talati. Sik sampai kapan? Ya. Kan sering kali seperti itu ya. Masalah sepele loh ini ya. Soal nyapu, soal membersihkan kamar mandi, soal membersihkan dapur, atau memasak sekalipun gak cocok, ya, sehingga sukacita wis gak makan manganan, aku gak cocok lawe, apa seperti itu? Tidak ya. Apa yang diberikan Tuhan hari itu, berkat Tuhan yang diberikan bahlawe tahu penyet, tempe penyet, tetap bersukacita. Ya. Jangan sampai sukacita kita itu hilang karena makanan. Jangan sampai sukacita kita hilang ini karena soal sepele nyapu, atau ngelapi, atau apa ya. Seringkali kan anak-anak itu sulit ya untuk tanggung jawab, ya. Untuk tanggung jawab anak-anak yang belum menikah loh ya, maksudnya untuk tanggung jawab bersih-bersih itu rasanya sulit banget ya. Tapi saya punya anak itu dulu ya, puji Tuhan pinter-pinter gitu loh ya. Sing siji bagian ngelapi, sing siji bagian nyapu, sing siji bagian umbah-umbah ya, sing siji bagian setrika ya. Jadi sudah dibagi ya, sehingga punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi kalau sudah dikerjakan, orang tua bagaimana? Senang. Tuhan juga seperti itu. Punya anak-anak Tuhan maksudnya, punya anak yang bertanggung jawab itu Tuhan senang. Ojo sampai hidup kita ini kehilangan sukacita. Rasul Paulus di penjara aja masih bisa sukacita. Kenapa sih kita tidak punya beras atau tidak punya uang atau kita masih dalam pergumulan apapun, sukacita kita itu hilang. Seringkali seperti itu. Kalau saya melihat anak-anak Tuhan yang tidak ada sukacita itu rasanya sehati saya itu, aduh ya apa gitu ya. Mari Bapak Ibu, kita mencontoh Rasul Paulus. Walaupun di dalam penjara dia masih bisa menulis surat untuk orang-orang yang ada di Filipi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bukan sukacita karena dugem, bukan karena bergembira karena minum-minum, enggak. Tapi bersukacita di dalam Tuhan. Memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Pagi hari kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin saudara seperti ini ya. Saya itu kalau tidak ada musiknya, tidak bisa loh Bu Lukas. Setel YouTube, ya, yang ada musiknya nanti bisa menyembah, memuji Tuhan. Saudaraku, banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, yang kedua, cepat aja ya. Yang kedua, berdoalah. Ya. Jadi bagaimana situasi kalau kita seorang Kristen atau orang Kristen terus menerus berdoa.
Kita kan diajarkan oleh Tuhan, berdoalah tidak putus-putus. Apa terus kita jalan berdoa ya? Ya bisa juga ya. Atau demi mil kayak orang kerasukan gitu. Kita bisa berdoa di dalam hati kita. Saat kita dalam perjalanan atau kita naik angkot atau kita naik bis atau kita mungkin sedang nyetir kendaraan, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Terus hubungan kita tidak putus dengan Tuhan. Kenapa? Yang seringkali terjadi itu saat bapak-bapak atau ibu-ibu sedang menyetir kendaraan. Ya. Seringkali kan disal, wus, aduh. Ya. Tapi saat kita berdoa kepada Tuhan di dalam hati loh ya, aja demi mil saya seperti orang yang nggak waras gitu, enggak. Di dalam hati Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ya, dalam hati kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Hati kita ini tetap berhubungan dengan Tuhan. Kenapa? Hati yang selalu dalam suasana siap berdoa selalu ada kekuatan. Seringkali kan seperti ini ya Bapak Ibu. Doa itu adalah kekuatan kita. Kita berdoa, banyak doa, banyak berkat. Tidak berdoa tidak ada berkat. Terus Bapak Ibu seperti ini, aduh aku lu gak ente-ente berdoa, setiap hari berdoa, setiap saat berdoa, setiap menit berdoa. Lah kenapa sih kok berkat gak turun-turun? Jangan putus asa, tetap berdoa. Kita enggak tahu loh ya. Kan sering kali saya katakan berkat Tuhan itu bisa datang dari mana saja. Saat kita berhubungan dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini loh, ya keadaanku. Coba kita akan melihat Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia. Ya, Pak Yeri. Matius 1 ayat 23, benar? Iya. Ya. Mungkin saya salah. Ya, silakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oh iya, saya ngambil Immanuelnya ya. Immanuel, ya, yang berarti Allah menyertai kita. Saat kita berdoa kepada Tuhan, ya, maka Allah itu senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita. Dikatakan hati yang berserah dan taat kepada kehendak Tuhan, hati yang selalu menyadari bahwa Allah selalu hadir di mana-mana, ya, dia selalu hadir, ya, dia Sang Immanuel selalu hadir di mana-mana. Artinya kita di jalan Tuhan ada, kita di rumah Tuhan ada, kita di pekerjaan Tuhan ada. Jadi kita tetap bisa berhubungan dengan Tuhan. Allah Immanuel itulah yang menyertai hidup kita. Seringkali kan kita takut ya untuk menghadapi kehidupan ini ya. Untuk menghadapi zaman saat ini, kita akan seringkali takut. Apalagi waktu ada demo tanggal 11 itu ya. Rasanya seperti apa gitu ya. Tapi saat kita mengerti semua ada di dalam kendali Tuhan, ya, kita senantiasa tidak ada rasa takut sedikit pun. Walaupun keadaan zaman jungkir balik ya, kalau kita tetap berdoa kepada Tuhan, Sang Immanuel itu
yang menyertai hidup kita, kita tidak ada rasa takut. Ya. Saya kalau pagi seperti saat doa ya, ini orang-orang muslim kan lagi banyak yang mudik. Tuhan, tolong lindungi orang-orang yang mudik, baik melalui darat, laut, udara. Kan nggak tahu. Kapan hari aja yang mau nyebrang itu sudah, katanya Bu Ike, sudah ada yang beruntun kendaraan yang kecelakaan. Saudaraku, kenapa sih? Ya, ini justru saya kalau mau pulang ya, yang namanya Juna itu lupa doa ya. Udah kok nggak doa sih? Ya. Si Vino juga gitu, belum doa loh mah. Jadi anak-anak itu sudah bisa apa ya, hatinya tersentuh. Kalau saya tidak berdoa, saya nggak ada kedamaian. Kalau saya tidak berdoa, nggak ada perlindungan. Saat kita berdoa, Immanuel, Allah itu yang menyertai hidup kita. Saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, kita senantiasa mau tetap, katakan tadi, bersukacitalah, tetap berdoa. Sekarang coba ayat yang kanan Pak Yeri, Lukas 18 ayat 1. Injil Lukas pasal 18 ayat 1. Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Tuhan Yesus menekankan kepada kita sekaliannya, waktu itu kan kepada murid-muridnya, muridnya kita sekaliannya, kita jangan sampai jemu-jemu untuk berdoa. Kan seringkali waleh ya, aduh berdoa ya podo wae, doaku ndak dijawab sama Tuhan. Ya, jangan putus asa. Ada waktunya Tuhan mengabulkan setiap doa kita. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang tidak dijawab. Karena kalau dijawab mungkin akan mencelakakan kita. Ya. Jadi saat kita tidak dijawab doa kita, oh Tuhan punya rencana yang lain. Jangan sampai saudara lalu mutung, wis gak gereja-gerejoan, wis gak doa-doaan, wong doaku ya gak didengar sama Tuhan, gak dijawab sama Tuhan. Doa ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang nunggu, ada yang tidak dijawab. Ya. Karena kalau dijawab mungkin akan mencelakakan kita. Jadi kita boleh mengerti setiap kehendak Tuhan. Tetap katakan, jangan jemu-jemu untuk tetap berdoa. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Coba ayat yang ke 18 1 Tesalonika tadi. Ini yang terakhir ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi kondisi baik atau tidak baik, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Seringkali seperti ini ya, mengucap syukur artinya berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Bukan berarti lalu saudara tidak mendapat apa-apa atau belum dijawab doanya atau sesuatu belum terkabulkan ya, lalu enggak mengucap syukur wis ya. Enggak. Jadi setiap saat kita tetap berterima kasih kepada Tuhan. Seringkali saya katakan nafas kita, oksigen yang dari Tuhan itu luar biasa
harganya mahal banget gitu loh ya. Itu yang patut kita berterima kasih sama Tuhan. Bangun pagi, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Melek meripat gitu loh. Kalau orang-orang yang sudah sepuh paling jam 2 sudah bangun, jam 3 sudah bangun ya. Butuh itu jam pinten bangun. Setiap saat, gak turu-turu lah ya, gak tidur-tidur. Kita melek gitu, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Masih diberikan nafas kehidupan. Hari yang baru, berkat yang baru, kekuatan yang baru Tuhan berikan untuk kita. Kita tetap berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berterima kasih. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Kondisi baik atau kurang baik atau tidak baik sekalipun kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, keadaan zaman saat ini ya akan membuat orang-orang Kristen itu undur dari Tuhan. Kenapa? Karena ekonomi, karena keuangan, karena perjodohan. Ya. Jadi sak karepe dhewe. Lah aku ora payu-payu wis sak payu-payune. Masih di luar iman pun aku mau. Jangan ya. Tuhan itu menciptakan kita. Tuhan juga bertanggung jawab atas hidup kita. Lalu saudara seperti ini, Tuhan kan bertanggung jawab atas hidup kita, gak kerja wong Tuhan yang tanggung jawab atas hidup kita, enggak gitu juga ya. Seringkali saya katakan apa yang harus kita lakukan, kita lakukan. Apa yang Tuhan harus lakukan, Tuhan yang lakukan. Tugasnya masing-masing. Tugas kita apa, tugasnya Tuhan itu apa. Ya. Jadi semua yang ada di dalam dunia itu dalam kendali Tuhan. Hidup kita juga dalam kendali Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita senantiasa tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah terlalu baik untuk kita. Katakan, ini kalau enggak kebaikan Tuhan, kalau enggak kasih karunia Tuhan, kita ini sudah binasa. Tapi oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan dan kita mempunyai kehidupan yang kekal. Ya. Saat Tuhan menjemput kita, kita itu sudah punya tempat. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Banyak tempat. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan untuk kita tidak berterima kasih. Uang tempat aja sudah disediakan sama Tuhan. Belum sampai ke sana loh ya. Sudah disediakan. Apalagi yang kecil-kecil ya. Yang kecil-kecil. Itu kecil ya untuk Tuhan bisa kerjakan. Asal hidup kita ya. Kalau tidak taat mana mungkin ya Tuhan akan lowong anak kita aja ya. Kita punya anak loh ya. Saya punya anak atau punya cucu. Kalau anak atau cucu kita tidak taat atau tidak nurut, kita mangkel enggak? Mangkel ya. Tidak mungkin permintaan mereka dikabulkan sama orang tuanya atau kakek neneknya enggak. Karena mereka tidak manut, mereka enggak taat. Tapi kalau anak kita, cucu kita taat, apapun yang mereka minta pasti kita turuti.
itu aja lah ya, gampangannya seperti itu. Contoh manusia yang ada di dunia ini. Antara orang tua dengan anak, mbah dengan cucu ya. Saat cucu kita taat, ya. Saat cucu kita manut, aduh seneng gitu loh ya. Minta apa saja akan dikabulkan. Saya punya cucu ini ya. Memang karakternya masing-masing ya. Saya kalau ada anak dididik banyak karakter, kasihan juga. Ya. Dididik oleh banyak karakter, kasihan anaknya. Ya. Kasihan anaknya, nanti anaknya ini mau seperti apa? Ya. Saya mau bilang, anak jangan dididik oleh banyak karakter. Kasihan anaknya. Nanti ikut A karakternya lain, ikut B karakternya lain, ikut C karakternya lain. Ya. Enggak. Nanti kasihan anaknya. Ini saya harus seperti apa? Apalagi kalau anak masih kecil. Kalau anak sudah besar kan sudah ngerti ya, tapi kalau anak kecil enggak ngerti. Kalau anak kecil dididik oleh banyak karakter, anak itu yang kasihan ya. Ini harus melangkah seperti apa? Saya punya cucu, karakternya lain dengan kakak-kakaknya. Yang saya didik ini anaknya nurut, manut, ya, sampai gurunya yang di sekolahan itu gini, Yonatan di sekolah. Kenapa? Karakternya dididik oleh seorang hamba Tuhan. Jadi karakternya sudah lain, ya tidak uraan, ya sudah lain lah ya. Ya nurut, itu ya. Bisa Bapak Ibu coba, sekesel-keselnya dia kalau disuruh mesti berangkat. Walaupun masih baru pulang sekolah, Dek, Uti kok pusing belikan Paramek, dia langsung mana Ti uangnya, langsung berangkat. Seneng enggak saya? Seneng. Jadi saat dia minta apa saja, mesti saya turuti. Karena anaknya manut, anaknya nurut. Perhatikan Bapak Ibu, jangan sampai anak-anak kita, cucu kita dididik oleh banyak karakter. Nanti kasihan anaknya. Kakaknya Yonatan lain banget gitu. Kalau suruh ibadah ya sulit, kalau disuruh bekerja, maksudnya mengerjakan pekerjaan yang di rumah juga sulit. Mari, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat kita taat dan kita tetap berterima kasih kepada Tuhan, walaupun kondisi kita kurang baik atau tidak baik sekalipun, kita tetap terima kasih Tuhan. Dengan kondisi ini, Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk saya. Walaupun kondisi kurang baik, tetap bersyukur, tetap berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan itu terlalu baik untuk kita. Mari Bapak Ibu, saat kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita boleh mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Patutlah kita berdoa kepada Tuhan. Patutlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dan bersukacita. Karena Dia sudah memberikan kehidupan yang kekal untuk kita segalanya. Amin. Tuhan berkati kita segalanya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Saya lupa tadi tidak bilang Mbak Nava.
kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Perhatikan pujian. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, Bapak Ibu, mari oh Yesusku, yang sudah memberikan nyawanya, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu Kita Bapak berdiri segalanya. selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu Silakan, Pak Agus. bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, Saya mohon dengan kasih selalu sehingga akan berdoa untuk perjalanan kudus. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang Terima kasih Bapa di surga untuk setiap firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajari kami untuk senantiasa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau senantiasa bersuka cita, kami mau senantiasa berdoa dan mengucap syukur dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan, Kau bentuk kami supaya kami lebih hari lebih heran di hadapan Engkau. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan kami. Juga pelayan-Mu yang akan melayani kami dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Biarlah perjamuan ini bukan hanya tradisi atau kebiasaan, tetapi itu boleh menjadikan berkat buat kami ya Tuhan, mendatangkan pertolongan buat kami ya Bapa. Sehingga kami boleh mengingat kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kau mau apa? Silakan duduk.
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Saat jadi satu paket kayak gini, silakan Kau Bapak Ibu selalu buka. bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Kita tetap Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang ada yang belum? Ada yang belum? Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Silakan dipegang masing-masing, kita buka karena dijadikan satu. Sudah semuanya bisa dibuka. Kita berdiri sekalian. Bu Didit sudahkah? Sudah. Pak Agus. Karena supaya dipegang tangan sendiri ya, hingga kita beli yang satu paket gitu aja. Mari kita perhatikan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Kalau kita ada kekurangan atau salah dengan orang lain, biarlah kita minta ampun, baik dengan keluarga kita atau saudara kita. Kita percaya apapun yang kita lakukan tidak sengaja, kalau saya ada kekurangan atau salah pada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya minta maaf, supaya perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat bagi kita segalanya. Siapapun yang menyakiti kita, biarlah kita mintakan ampun kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kami segalanya. Kami percaya Tuhan, apapun yang Engkau berikan kepada kami tak bersyukur kepada Engkau. Kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus, sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah Tuhan berikan penghiburan. Biar lewat perjamuan kudus Tuhan lepaskan setiap beban keberatan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terlalu baik untuk kami. Terima kasih Bapa. Angkat roti setinggi kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perhatikan. Adapun roti yang sudah kita pecah-pecahkan bersama dan kita minta berkat dari Tuhan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tinggi kepala kita anggur. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perhatikan. Adapun cawan yang sudah kita mintakan berkat dari Tuhan, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mau selalu bersyukur. Kita angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan atas pengorbanannya. Mau selalu bersyukur, Amin. Haleluya. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Inilah Tuhan ucapan syukur kami kepadamu. Selalu Kau telah rela mati untuk kamu, untuk menebus dosa-dosa kami segalanya Bapa. Kami percaya kami tetap belajar tentang bersyukur kepadamu apapun kondisi kami Tuhan. Saat bersyukur kami mendapatkan perdamaian yang dari Kau Bapa-Ku. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa-Ku yang setia. Bapa-Ku yang setia. Kami percaya Bapa, perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami segalanya. Amin. Karena Engkau sudah berkati kami lewat perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala. Bila Tuhan memakai lebih heran untuk di dalam Tuhan. Saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua buat Tuhan. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam majlis surga, terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, yang untuk kami selalu bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang kedua buat Engkau, dan nantinya akan memberikan persembahan sepersepuluhan untuk Engkau Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Kau sujud kudus dengan persembahan kami Tuhan, agar menjadi layak di hadapan-Mu dan dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami akan memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita
Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah Tuhan yang memberikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Amin. Puji Tuhan. Untuk pengumuman ibadah sepekan, untuk Selasa libur, diberi kesempatan untuk kita menghormati dan kita mungkin berkunjung ke sanak saudara kita yang Muslim, memberikan selamat hari raya, berikan kesempatan. Jadinya hari Selasa kita libur. Dan untuk Kamis tetap ada doa online kesaksian mulai jam 6 pagi, dan ibadah minggu, ibadah raya jam 6 pagi dan sekolah minggu. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Mungkin banyak pemudik yang sudah pada datang di wilayah Malang, kita tetap berjaga-jaga, tetap waspada. Kita tidak tahu virusnya itu masih ada atau masih berkeliaran atau gimana, tapi kita tetap patuhi protokol kesehatan dan kita tetap jaga kesehatan kita. Untuk ibadah kaum wanita minggu depan jam 5 sore tetap. Ya. Dan minggu depan ada persembahan pembangunan. Kita persiapkan persembahan pembangunan batuhan. Kita mau merenovasi gereja ini biar lebih bagus dan yang di atas tidak runtuh, karena sudah waktunya kita merenovasi. Tiada mustahil bagi Tuhan. Siapapun nanti kita mungkin diberkati, mulai kita, mulai orang lain, kita mau berdoa bagi gereja kita biar gereja kita bisa direnovasi. Itu pertemuan dari kami. Kita akan bangkit berdiri, kita pujikan El Shaddai. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami sudah memuji Engkau Tuhan. Terima kasih tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan berkati dengan limpahnya. Yang belum bisa memberi pun Tuhan juga memberkati. Sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Kami berdoa untuk Pak Juwito yang sakit saat ini Tuhan. Biarlah Engkau akan jamah, Engkau memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan tubuh yang sehat Pak Juwita boleh kembali setia kepada Engkau. Baik yang belum, Tuhan sempurna dalam kesehatannya, baik Bu Tuti, Pak Didit, Tuhan Bu Madri, juga Bu Agus, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami Muslim yang saat ini mungkin sedang mudik. Tuhan lindungi sertai, baik yang Tuhan naik pesawat udara, baik yang naik Tuhan kapal laut, baik pun darat. Tuhan Kau lindungi semuanya Bapa, jauhkan dari segala kecelakaan sehingga bisa bertemu dengan keluarga mereka masing-masing.
Terima kasih Bapak, kami percaya apapun yang mereka lakukan, oh Tuhan, semua untuk menyenangkan keluarganya. Terima kasih Bapak, kami kita berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa tolong berikan kekuatan untuk Pak Presiden Jokowi, berikan kesehatan, kekuatan, oh Tuhan, terlebih dalam menghadapi, oh Tuhan, masa-masa yang sulit ini. Tuhan berikan kemampuan, baik, oh Tuhan, DPR, MPR, oh Tuhan, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT RW, TNI, Polri, tim keamanan, tim kesehatan, tim hukum, Tuhan tolong semuanya. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati mereka dan Tuhan tetap berikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya hari ini Tuhan sudah menyediakan berkat untuk kami. Kami berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mau angkat hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat panjang umur, berkat mujizat, berkat apapun Tuhan berikan untuk kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat damai sukacita sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin. Tuhan berkati kita.